Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. 8 rumah warga porak-poranda diterjang puting beliung di Desa Bajugan, Kabupaten Toli-Toli. Maraknya aktivitas tambang galian C di Sulawesi Tengah bisa mendatangkan bencana ekologis. Harga sejumlah bahan pokok melonjak di Toli-Toli menjelang Natal dan Tahun Baru. Dua pekan menjelang Natal, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Susumbolan, Kabupaten Toli-Toli mulai melonjak. Kenaikan harga bahan pokok tersebut dipicu kurangnya stok dan tingginya permintaan konsumen. Salah satu bahan pokok yang naik secara menonjol yakni cabai rawit, yang biasanya pedagang menjual dengan harga Rp30.000 per kilogramnya, kini tembus seharga Rp65.000. Kenaikan harga cabai rawit tersebut disebabkan kurangnya stok dari petani lokal, yang sehingga dengan sangat terpaksa pedagang membeli ketengkulak yang berasal dari Buol dan Gorontalo. Bukan hanya cabai rawit yang mengalami kenaikan, bahan pokok lainnya seperti bawang merah kini berada di kisaran Rp55.000 per kilogramnya. 5 hari sebelumnya, pedagang masih menjual cabai rawit seharga Rp35.000 per kilogram. Dalam di rempah-rempah ada 2 macam yang signifikan naiknya. Yang pertama itu rica kecil, di harga semulanya di harga Rp30.000, sekarang sudah di harga Rp65 dalam per kilonya. Itu dalam rentang waktu 3 hari saja. Kemudian bawang merah dari harga sebelumnya itu di ukuran kecil Rp35.000, sekarang sudah Rp50.000 per kilonya. Dia rentang dia dalam 1 minggu terakhir ini. Untuk pengambilannya sendiri apakah dari Toli-Toli atau? Kalau untuk semua kayak rica itu dari luar semua. Soalnya kalau Toli-Toli kan stoknya tidak seberapa. Kemudian petani rica Toli-Toli itu hanya sebagian saja, hanya petani kecil. Jadi kita ambil barang itu dari Buol, dari Buol, Pantai Timur, dan Kesimbar. Sedangkan kalau bawang merah kita ambil dari Endrekang, kadang juga dari Kupang. Agar tidak merugi dan daya beli konsumen tetap ada, para pedagang di pasar tradisional terbesar pertama di Kabupaten Toli-Toli itu terpaksa menjual secara ecer. Sehingga konsumen yang membeli tidak terlalu diberatkan dan masih bisa terjangkau. Pemerintah Kabupaten Toli-Toli diminta segera melakukan operasi pasar untuk kedua bahan pokok tersebut, agar masyarakat kalangan bawah bisa terbantu jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Toli-Toli. Penanaman mangrove gencar dilakukan di Kota Palu, tidak hanya kalangan pemerintah, tapi organisasi dan pemerhati lingkungan. Seperti yang dilakukan Institut Hijau Indonesia dan komunitas mangrovers yang melakukan penanaman ribuan bibit mangrove. Lebih 100 peserta melakukan penanaman mangrove di Pantai Dupa, Kelurahan Layana Indah, Kota Palu. Mereka menanam 1.000 bibit dan propagul mangrove yang di sepanjang area bibir pantai tersebut. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian para pecinta lingkungan ini terhadap penyelamatan ekosistem di kawasan pesisir pantai Teluk Palu yang sebelumnya rusak diterjang tsunami September 2018 silam. Oke, jadi pertama-tama sebenarnya tujuan dari kegiatan itu adalah kami sedang melaksanakan tahap akhir dari pendidikan Green Leadership Indonesia Batch kelima, khususnya kami di Regional 8 Sulawesi Tengah. Jadi sekarang ini kami sedang melaksanakan kegiatan GROW, Green Innovation Week. Nah, di dalam GROW-nya kami ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu ada penanaman mangrove, kemudian ada aksi cinta pantai, dan keberlanjutannya itu ada diskusi-diskusi ruang publik terkait dengan aksi-aksi lingkungan. Kegiatan hari ini itu adalah pembuka dari kegiatannya kami yang akan berkelanjutan ke depannya. Kemudian di aksi penanaman dan aksi cinta pantai kali ini itu kami berkolaborasi dengan 16 kolaborator yang terdiri dari lembaga mahasiswa dan beberapa LSM. Mungkin kalau yang kami bawa sendiri dari
Karena kebetulan di lokasi ini adalah lokasi dari wilayah konservasi Lembaga Mangrovers. Kami berkolaborasi dengan Mangrovers juga. Kemudian kalau bibit yang kami tanam itu ada dari kami sendiri yang menyediakan, kemudian ada Mangrovers. Yang kami bawa itu yang sekitar 700 bibit yang dari kami pribadi, kemudian ada juga dari Mangrovers mungkin sekitar 300-an. Jadi kurang lebih ada 1.000 lah kalau diakumulasikan semuanya. Jadi harapannya dengan penanaman mangrove ini di konservasi di pantainya apa? Oke, jadi sama dengan jargonnya kami bahwa kami anak muda dari Sulawesi Tengah ingin memulihkan wilayah mulai dari pesisir. Harapannya kami kegiatan ini bukan berhenti sampai di sini, tetapi menjadi awal bagi aksi-aksi anak muda ke depannya. Kemudian Green Leadership Indonesia itu sebagai wadah bagi anak-anak muda di Sulawesi Tengah untuk melakukan aksi-aksi nyata yang membawa isu-isu atau membawa kampanye isu lingkungan lainnya. Pantai Dupa kini menjadi konservasi mangrove di Kota Palu. Langkah ini didukung oleh semua pihak, baik pemerintah maupun pemerhati lingkungan. Mereka sepakat jika kawasan tersebut dimanfaatkan sebagai konservasi. Oke. Kak, bagaimana tanggapan Kakak mengenai penanaman mangrove ini dan apa harapannya setelah mengikuti kegiatan ini? Oke, baik, tanggapan saya terkait penanaman mangrove terutama di Sulawesi Tengah itu sangat penting. Kenapa? Ketika kita menanam mangrove, kita dapat memulihkan ekosistem pesisir serta menjaga tepi laut. Kemudian adapun harapan saya ke depannya, semoga kegiatan penanaman mangrove seperti ini dapat berkelanjutan di mana kita lebih melibatkan lebih banyak masyarakat, pemerintah serta komunitas lokal. Saat ini, pantai yang kerap menjadi lokasi penanaman mangrove merupakan kawasan pemanfaatan umum perikanan tangkap. Fatwa Al-Kausar dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menuai keprihatinan dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka melakukan aksi sosial untuk mendapatkan donasi dan disumbangkan kepada korban bencana. Seperti yang dilakukan belasan fotografer yang tergabung dalam komunitas Palu Sport Fotografi di lapangan Fatulemo, Palu. Mereka menawarkan layanan foto kepada warga yang berolahraga atau menikmati suasana lapangan yang selalu ramai dikunjungi warga tersebut. Selain di lapangan Fatulemo, aksi serupa dilakukan di gelanggang olahraga Palu. Uang pembayaran dari layanan foto sepuasnya tersebut dikumpulkan untuk didonasikan kepada korban bencana Sumatera. Oke, jadi penggalangan dana yang kami lakukan kurang lebih sama dengan teman-teman yang dana di jalan. Cuman karena memang kami profesinya sebagai fotografer di sini dan kami biasa mangkal di Fatulemo ataupun di Taman Gor, jadi kami berkesempatan untuk semua yang berdonasi berapapun itu kami gratiskan foto berapapun sepuasnya, ke foto dan video seperti itu. Sejak kapan kegiatan ini dilakukan? Kegiatan ini dilakukan sejak hari Kamis kemarin sampai sekarang hari Sabtu, dan kita akan lanjutkan sampai hari ini sampai malam minggu. Sudah berapa dana yang terkumpul? Dana yang terkumpul saat ini sudah kurang lebih sekitar 12 juta. Boleh, Kak? Aksi sosial ini mendapat respon positif dari warga setempat. Ada yang menyumbang langsung melalui kardus yang disiapkan komunitas fotografer, ada pula melalui platform digital. Mereka senang bisa membantu meringankan beban korban bencana di Sumatera. Dari hasil donasi tersebut terkumpul dana belasan juta rupiah. Seluruh penggunaan dana akan diumumkan secara terbuka melalui akun media sosial Palu Sport Fotografi sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban. Ajakan masyarakat berdonasi sambil berolahraga dinilai salah satu upaya untuk menunjukkan kepedulian terhadap korban bencana Sumatera. Ikram Boyauge dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Fatur Rahman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Soko puasi, tapi